Baik, halo semuanya. Perkenalkan, kami dari Halo. kelompok 1 SMK Negeri 1 Tengaran. Di sini kami akan mempresentasikan hasil ruang kolaborasi mata kuliah daring dan bauran di topik 4.4. Adapun anggota kelompok kami, yaitu Syahrini Dini Kaisara, Tamrin Hidayat, saya sendiri Tino Putra Oktavianto, Ulul Fahmi, Wahyu Aji Prayoga, dan Wahyu Nugraini. Langsung masuk ke topik 1, silahkan. Untuk kasus satu, studi kasus di sini terdapat bacaan, yaitu di tengah kemajuan zaman saat ini, ternyata masih banyak wilayah di Indonesia yang terbatas dalam akses listrik atau bahkan belum mendapatkan pelayanan jaringan listrik. Misalnya, pemerintah merilis data bahwa sebanyak 433 desa di Indonesia bagian timur belum memiliki akses terhadap listrik sama sekali. Beberapa daerah di Pulau Jawa juga masih belum mendapatkan pasokan listrik dari PLN. Data yang dirilis oleh BPS menunjukkan belum ada satupun dari 34 provinsi di Indonesia yang seluruh warganya mendapatkan aliran listrik. Provinsi paling rendah adalah Nusa Tenggara Timur atau NTT, di mana hanya 92,5% daerahnya yang mendapatkan aliran listrik. Salah satu contoh adalah Desa Kelu, Kabupaten Flores Timur, NTT, yang belum pernah tersentuh akses listrik sama sekali. Oleh karena itu, di wilayah tersebut tidak ada sekolah yang menggunakan teknologi beraliran listrik seperti internet, komputer, proyektor, dan lain sebagainya. Dari studi kasus tersebut, ada pertanyaan, jika Anda adalah seorang pendidik di salah satu sekolah di wilayah tersebut, dengan keterbatasan yang ada, bagaimana Anda mengaplikasikannya ke dalam pembelajaran daring dan bauran? Nah, di sini kami sudah diskusi mengenai solusinya. Yang pertama ada menggunakan media belajar alternatif dari buku maupun majalah. Di sini guru dapat memanfaatkan perpustakaan ataupun donasi buku sebagai sumber bacaan atau sumber mencari ilmu. Guru dapat menyusun materi dalam bentuk buku teks, modul, atau lembar kerja yang dicetak. Modul-modul ini berisi materi pelajaran yang bisa dikerjakan oleh peserta didik. Selanjutnya ada solusi kedua. Solusi kedua yaitu guru dapat memanfaatkan teknologi sederhana di mana peralatan yang tidak tergantung pada listrik atau internet, seperti halnya papan tulis, flip chart, dan yang dapat digunakan untuk menyampaikan materi secara langsung. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Mbak Wahyu Nugrahini. Baik, selanjutnya adalah eh, ketiga, solusi yang ketiga yaitu pembelajaran berbasis audio dan video offline. Guru dapat membuat materi pelajaran dalam format audio atau video dan menyimpannya di flash drive atau DVD. Materi ini bisa diberikan kepada siswa untuk ditonton atau didengarkan tanpa perlu menggunakan akses internet. Nah, lalu solusi yang keempat yaitu guru perlu diberikan pelatihan tentang cara menggunakan sumber daya offline secara maksimal, seperti mengembangkan materi yang mudah dipahami dan memanfaatkan alat-alat sederhana untuk mengajar. Nah, mungkin itu adalah solusi dari kasus yang pertama. Lalu dilanjutkan oleh kasus kedua, dilanjutkan oleh teman saya, yaitu Pak Wahyu Haji. Oke, untuk kasus yang kedua, sekolah SMA Mandiri Jaya merupakan sekolah yang terletak di tengah kota. Sekolah tersebut mendapatkan fasilitas berupa laptop dari pemerintah setempat guna meningkatkan literasi teknologi peserta didik. Kepala sekolah pun
memerintahkan pendidik untuk dapat mengimbangi kebutuhan peserta didik. Salah satunya dengan mengimplementasikan pembelajaran daring dan bauran. Namun sebagian besar pendidik tidak tahu harus memulai dari mana. Selain itu, kesenjangan teknologi juga terjadi pada pendidik senior di mana mereka belum terbiasa dengan menggunakan teknologi dalam pembelajaran. Kedua hal tersebut membuat pemanfaatan teknologi di SMA Mandiri Jaya belum dimanfaatkan sebagaimana mestinya. Untuk pertanyaannya yaitu, tuliskan solusi yang akan Anda berikan terkait masalah kesenjangan teknologi di SMA Mandiri Jaya. Untuk solusinya akan dibacakan oleh teman saya Tamrin Hidayat. Ya, saya akan membacakan solusi yang pertama. Solusi yang saya ajukan yang pertama, pendidikan dan pelatihan teknologi bagi guru dengan adanya diklat teknologi bagi guru. Kemudian, dan adanya diklat ini diharapkan dapat membantu para guru untuk dapat menggunakan perangkat lunak pembelajaran, platform online, dan pembuatan materi pembelajaran secara digital. Diklat ini juga dapat bekerjasama dengan pemerintah atau komunitas yang gunanya untuk mendapatkan sumber daya dan pelatihan tambahan agar program pelatihan guru berbasis teknologi ini berjalan lebih terarah dan dapat mengikuti perkembangan teknologi pendidikan yang sedang tren dan yang terbaru. Kemudian selain itu, adanya kolaborasi antar sekolah dan pemerintah dapat menjadi sebuah komunitas untuk para pendidik agar dapat saling berbagi pengalaman, tips, dan sumber daya. Kemudian untuk solusi yang kedua yaitu adanya infrastruktur yang memadai. Selain adanya diklat bagi para guru, sekolah juga harus menyediakan infrastruktur pendukung bagi pembelajaran daring dan bauran. Beberapa contoh infrastruktur yang harus dipenuhi yaitu adanya akses internet yang stabil, karena hal tersebut salah satu faktor pendukung proses pembelajaran daring. Kemudian sekolah juga harus menyediakan seperti laptop, proyektor, speaker, dan berbagai platform pembelajaran online seperti Zoom, Google Meet, Google Classroom, dan lain-lain. Kemudian untuk solusi yang ketiga, itu implementasi pembelajaran daring dan bauran. Setelah sekolah menyelenggarakan diklat dan menyediakan infrastruktur pembelajaran daring dan bauran, ini saatnya guru untuk mengimplementasikannya. Guru dapat memilih mata pelajaran dan aplikasi apa saja yang digunakan dalam pembelajaran daring dan bauran, serta komunikasikan pembelajaran ini dengan peserta didik. Kemudian untuk solusi yang terakhir, yaitu evaluasi dari pengalaman tersebut. Evaluasi dan pembelajaran dan perluas implementasinya ke mata pelajaran lain. Lakukan evaluasi secara berkala agar dapat menilai sejauh mana guru dapat menggunakan teknologi dalam pembelajaran daring dan bauran. Misal masih ada kendala, maka perlu ada pendampingan dari guru yang sudah terampil untuk membantu mengatasi masalahnya, sehingga tercipta suasana belajar kolaboratif dan membantu membangun kepercayaan diri guru tersebut. Ya, terima kasih. Kemudian untuk kasus selanjutnya akan dibacakan oleh Mas Ulul Fahmi. Baik, sekarang kita masuk ke kasus nomor 3. Saya bacakan studi kasusnya ya. Yaitu guna meningkatkan kemampuan literasi, sekolah SMP Sukasari membiasakan peserta didik untuk memperoleh informasi dari membaca. Seperti halnya Bu Marsina, pendidik yang mengajar mata pelajaran IPA terpadu di kelas 8A. Ia mewajibkan peserta didik untuk membaca buku paket mata pelajaran IPA terpadu sebanyak 10 lembar setiap harinya. Namun, saat sekolah melakukan uji kemampuan literasi, hasil yang diperoleh oleh kelas 8A masih terbilang rendah. Setelah ditelusuri, masalah utama yang dialami oleh peserta didik kelas 8A adalah kurang motivasi untuk membaca bermakna dan merasa jenuh dengan kegiatan membaca yang monoton. Di sisi lain, Bu Marsina pernah melakukan survei yang menyatakan bahwa 85% peserta didik kelas 8A senang membaca komik atau novel via web atau aplikasi. Kemudian untuk pertanyaannya. Nah, pertanyaannya,
Solusi apa yang dapat Anda tawarkan untuk meningkatkan motivasi membaca studi kelas 8A? Kaitkan jawaban Anda dengan materi yang pernah Anda pelajari. Kemudian untuk solusinya ada beberapa, ada 4. Untuk yang pertama, untuk meningkatkan motivasi belajar, untuk meningkatkan motivasi membaca studi kelas 8A, solusi yang ditawarkan yang pertama yaitu memfasilitasi minat mereka sesuai dengan cerita yang dijelaskan tulisan di atas. Kita tahu bahwa siswa lebih menyukai cerita bergambar dan atau web novel. Maka dari itu, sebagai guru, Bu Marsnah bisa mencari referensi materi pelajaran yang berbentuk cerita atau komik agar siswa tertarik untuk membaca, atau bisa juga Bu Marsnah membuat kegiatan di mana siswa mencari informasi dari buku teks IPA dan menghubungkannya dengan cerita pendek atau komik yang mereka sukai. Untuk solusi nomor 2, menggunakan pendekatan membaca secara bermakna. Bu Marsnah dapat mengajarkan siswa strategi seperti membaca skimming dan scanning, mencari gagasan utama, atau membuat peta konsep berdasarkan informasi dari teks yang dibaca, sehingga siswa tidak merasa jenuh dan dapat menemukan inti dari teks bacaan dengan cepat. Untuk solusi nomor 3 akan dilanjutkan teman saya, Tino. Baik. Untuk solusi yang ketiga, yaitu mengintegrasikan teknologi dalam pembelajaran. Memanfaatkan teknologi digital dapat membuat kegiatan membaca lebih menarik. Sekolah dapat menyediakan akses ke buku elektronik, audiobook, atau platform baca online yang memungkinkan siswa untuk mengeksplorasi berbagai genre dengan cara yang lebih interaktif. Dengan demikian, siswa dapat membaca dengan cara yang sesuai dengan kebiasaan mereka sehari-hari. Selanjutnya, untuk solusi yang keempat, yaitu memberikan proyek literasi. Guru dapat memberikan proyek literasi dengan cara siswa dapat membuat cerita pendek dalam bentuk digital atau yang sering kita sebut dengan digital storytelling atau peta konsep, sesuai dengan materi yang sedang diajarkan pada saat itu juga. Next. Mungkin itu hasil dari diskusi kelompok kami di ruang kolaborasi di topik 4 ini. Harapannya semoga yang melihat dan mendengarkan presentasi kami dapat bermanfaat, dan apabila masih ada kekurangan, mohon eh, masukannya sebagai pendukung untuk bahan evaluasi kami. Mungkin sekian dari kami. Selamat siang dan sampai jumpa. Terima kasih. Bye-bye.